Annyeonghaseyo, halo bosku. Ketemu lagi nih bersama channel kesayangan kita, Segmen Berita. Nah, biar nggak tegang, jangan lupa minum es cendol dawet dulu ya. Baru kemudian like, komen, dan juga subscribe. Sarangyo! Ya, namun pihaknya juga akan melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian agar tidak menimbulkan distorsi di tengah masyarakat bahwa profesi dokter tidak usah dikait-kaitkan dengan aksi teroris yang memang ada beberapa yang dilakukan oleh tersangka. Ahmar Society ini adalah sebuah yayasan atau organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan organisasi terorisme JI yang tugasnya adalah merekrut, mendanai, dan memfasilitasi perjalanan pengikut FTF atau Foreign Terrorist Fighter ke Suriah. Dan yayasan ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2015 adalah organisasi terlarang. Petugas mencoba menghentikan kendaraan yang dikemudikan tersangka dan petugas sudah memperkenalkan diri serta menyatakan maksud dan tujuan. PA212 FPI, kecam Densus 88 tembak mati Dr. Sunardi, desak DPR dan Komnas HAM usut. Insiden Densus 88 anti teror menembak mati Dr. Sunardi 54 tahun di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu kemarin pukul 21:15 mendapat kecaman dari PA212, Genpep Ulama dan FPI. Kecaman ini disampaikan ketiga kelompok ini dalam keterangan resminya terkait pernyataan sikap bersama yang ditandatangani Ketua Umum PA212 Sabar Ta'arif, Ketua Umum Genpep Ulama Yusuf Martak, dan Ketua Umum FPI Kurtubi Jailani tertanggal 11 Maret 2022. Mengecam pembunuhan di luar proses peradilan extrajudicial killing yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror terhadap almarhum Dr. Sunardi. PA212, Genpep Ulama dan FPI merasa Dr. Sunardi adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Berapa kali? Yang saya baca tadi 2 kali. Ya, tepat ya. Kemudian mobil oleng, lah apakah kemudian olengnya itu dalam keadaan tidak sadar atau kemudian itu sebuah perlawanan, nah, kita tidak tahu. Yang jelas kita menyayangkan sikap penegakan hukum yang kemudian adanya sebuah kekerasan, apalagi ada tembak mati. Mestinya ada upaya paksa atau upaya hukum yang sifatnya adalah melumpuhkan, bukan mematikan. Sementara itu menurut Sulasmi, untuk berjalan saja dia susah. Kalau sholat ke masjid dia selalu diantar karena berjalan saja membawa tongkat. Alumni keluarga UNS yang seperti apa? Kalau bumbunya yang mungkin sudah masuk itu hanya menyatakan perbuatan gitu. Tapi kalau dari aktivitas itu menyatakan orangnya baik gitu aja. Baik, praktek di lingkungannya diterima baik. Hanya sebatas itu. Kalau soal politik, soal gerakan apa itu nggak ada info, itu hanya dengan lingkungan sekitarnya itu baik. Bahwa Dr. Sunardi yang tewas ditembak mati oleh Densus 88 anti teror selama ini dikenal sebagai dokter yang memiliki kepedulian sosial tinggi, aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, pernah turun sebagai dokter pemerintah ketika konflik di Ambon, aktif mengirim bantuan saat gempa di Sumatera Barat dan tsunami Aceh, sering menggratiskan pasien yang berobat padanya, serta produktif sebagai penulis mengenai kesehatan dan keislaman.
PA 12 Gnpf Ulama dan FPI juga merasa klaim pihak kepolisian yang menyatakan Dr. Sunardi mencoba melawan aparat tak masuk akal karena kondisi fisik Dr. Sunardi yang lemah. Istilahnya kata membahayakan petugas itu mungkin sulit diterima karena petugas itu sangat sempurna sekali alat pertahanan dirinya. Kalau membahayakan masyarakat, sampai saat ini kita nggak mendengar ya di Twitter maupun di IG maupun di YouTube saksi-saksi masyarakat yang melihat kejadian itu, nggak ada yang bersaksi, saya nggak pernah melihat. Ya kecuali nanti besok mungkin muncul besok ya, tapi ketika itu terjadi nyaris nggak ada kesaksian dari masyarakat. Itulah yang membuat saya berpikir memang sangat sulit ya meyakinkan masyarakat tentang kejadian yang sedang berlangsung. Maka ini bukan soal benar atau salah, tapi masyarakat itu nggak mudah percaya. Bagi saya informasi adanya seorang dokter yang digabung dalam jaringan teror dan ditembak mati dari sebuah kapal Densus 88 tidak menunjukkan sama sekali. Dalam banyak kesempatan saya sering menegaskan bahwa kita memang masih hidup berdampingan dengan ancaman teror dan aktivitas dari Menurut PA 12, Gnpf Ulama dan FPI memberantas tindakan terorisme adalah keharusan menurut hukum, namun wajib dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Terutama sekali sebagai penegak hukum wajib menjunjung asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atas insiden ini, PA 12, Gnpf Ulama dan FPI mendesak Komnas HAM mengusut dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 terhadap Dr. Sunardi. Mereka merasa Densus 88 anti teror sudah beberapa kali melanggar HAM, seperti pembunuhan di luar proses pengadilan, penyiksaan, mempersulit hak-hak tersangka terorisme yang sesungguhnya dijamin hukum, serta bentuk pelanggaran HAM lainnya. PA 12, Gnpf Ulama dan FPI juga mendesak DPR untuk turut mengusut insiden ini. Sehingga mereka menuntut DPR RI untuk segera membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme sesuai amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme yang bekerja secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan peran ini kalau Pak Sunardi itu terlibat kasus terorisme. Kemudian dari keluarga meminta maaf jika selama hidupnya Pak Nanti ada masalah. Seandainya ada tanggungan-tanggungan bisa disampaikan pada kami, pada pihak keluarga. Dapat informasi nih ya bahwa beliau tahun 2006 gempa Jogja itu ya, pernah kecelakaan, betul ya? Pernah kecelakaan tadi kan baru tahu dari keluarga dari bapaknya senior, Bapak almarhum, kecelakaan kakinya itu kena becak ya. Jadi tadi bang cerita saya nggak nanya ya, apa yang cerita. Jadi ada memang kedua di kaki kanan ya Pak. Enggak tahu. Jadi aktivitasnya menggunakan betul kalau itu ya. Kalau itu. Pak masih bisa nyetir mobil sendiri nggak? Oh kalau seperti itu orang polio pun bisa. Kalau nyetir mobil kan duduk ya. Iya. Tapi kata keluarga masih bisa nyetir mobil gitu ya? Oh, kalau tadi cerita keluarga begitu.